Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 10. Kali ini, tidak hanya Sadi, tetapi juga Adrian dan Syafirna juga ikut ke sana. Mengapa kalian datang ke sini? James marah saat melihat ketiga orang ini. Tak diduga oleh James, Adrian dan yang lainnya dengan sopan berbicara, "Paman, Bibi, di mana Kirana?" Mereka juga membawa berbagai kotak hadiah di tangan mereka. Membuat James dan istrinya bingung. "Kirana tidak di rumah," jawab Amanda. Syafirna bertanya sambil tersenyum. "Bibi tahu kemana dia pergi?" Amanda menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Dia pergi dengan Nathan pagi-pagi sekali. Aku tidak tahu kemana mereka pergi." "Oh, kami mengerti. Jika Kirana pulang, hubungi kami. Kami pergi dulu." Setelah ketiganya pergi, James dan Amanda semakin bingung. Apa yang mereka lakukan? Memberi hadiah? Apakah mereka mencoba menjilat kita? Amanda tiba-tiba berkata, "Mungkinkah apa yang dikatakan Nathan benar-benar menjadi kenyataan? Aku tidak mengerti sedikit pun." Pada saat ini, Nathan dan Kirana sedang berjalan dengan santai di sekolah mereka dulu. Mengikuti saran Nathan, Kirana mematikan ponselnya. Adrian dan lainnya keluar dari rumah Kirana. Hari sudah menunjukkan malam. Mereka tidak pergi jauh, hanya menunggu di gerbang rumah Kirana. Setelah menunggu selama 3 jam, Nathan dan Kirana masih belum kembali. Philip sudah mendesak beberapa kali. "Cepat telepon Kirana dan tanyakan, kenapa mereka belum kembali." Adrian menunggu dengan tidak sabar. Rokok dihisap sebatang demi sebatang. Syafirna menelepon Kirana. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Mendengar nada di ponsel, Syafirna terpaku. "Ponselnya dimatikan." "Apa? Dimatikan? Apa dia sengaja?" kata Adrian kesal. Sadi juga mencoba menelepon, tetapi dimatikan. Kirana tidak tahu tentang hal ini sama sekali. "Ini hanya kebetulan, bukan?" "Kenapa dimatikan?" kata Syafirna bingung. "Ngomong-ngomong, siapa yang tahu nomor Nathan? Dia dan Kirana bersama?" tanya Adrian. "Tidak tahu. Aku akan bertanya pada Paman dan Bibi." Setelah Syafirna bertanya, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mereka juga tidak tahu nomor Nathan. Dia baru saja kembali kemarin. "Goblok." Adrian sangat marah. Kemudian Philip menelepon lagi. Adrian langsung meminta Syafirna untuk mengangkatnya. "Kakek, Kirana tidak tahu kemana. Aku tidak bisa menemukannya. Ponselnya dimatikan. Nomor Nathan juga tidak ada yang tahu. Paman dan Bibi juga tidak tahu. Mereka pergi dari pagi." Setelah mendengar penjelasan Syafirna, Philip semakin cemas. Jika tender ini dimenangkan, kekayaan keluarga Andersen akan bertambah berkali-kali lipat. "Segera cari dia. Sebelum pagi masalah ini harus sudah selesai." Philip mengerahkan seluruh relasi untuk mencari Nathan dan Kirana di seluruh Anhemia. Teman sekolah dan rekan kerja Kirana satu persatu ditanyakan. Sama sekali tidak ada kabar Kirana. "Apakah Kirana keluar dari Anhemia?" kata seseorang. Philip hampir kena serangan jantung. Nafasnya terengah-engah. Dia melototi John, "Ini semua salahmu. Anak durhaka. Ide buruk macam apa yang kamu berikan? Mengapa kamu pecat dia? Mengapa ambil perusahaannya? Jika kita tidak bisa menemukan Kirana kembali sekarang, berapa triliun kerugian kita?" John ketakutan. "Papa, aku tidak tahu. Siapa yang mengira bahwa Kirana adalah kuncinya? Mengapa Kementerian Perencanaan Pembangunan bersikeras harus Kirana? Cepat dan temukan dia. Jika kamu tidak dapat menemukan dia sebelum jam 8 pagi, aku juga akan mengambil kembali perusahaan kamu. Keluarga kamu tidak akan mendapat sepeser pun." "Ayah, aku akan segera mencarinya." Saking takutnya, kaki John sampai gemetaran. Philip memelototi Joseph juga. "Kalian juga mencarinya. Tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin kehilangan 10 triliun? Ayo kita cari." Malam itu, semua orang di keluarga Andersen tidak beristirahat dan terus mencari Nathan dan Kirana. Sedangkan saat ini, Nathan dan Kirana sudah tidur pulas di hotel. Setelah seharian berkeliling, Kirana sangat lelah hingga tertidur dan lupa menyalakan ponselnya. Sudah tidak tahu berapa banyak panggilan yang mereka lakukan. Walau tidak sampai puluhan ribu,
Setidaknya pasti ada ribuan. Mereka sudah bolak-balik ke rumah Kirana puluhan kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Hari sudah terang. Penyakit jantung Philip hampir kumat. Proyek ini terlepas begitu saja. Aku akan mengambil laba 3 kali lebih banyak dari perusahaan kalian masing-masing tahun ini. Aku akan mengambil kembali perusahaan kamu, John. Kalian bebas mau melakukan apapun. Dasar anak durhaka hanya bisa merusak daripada membantu. Philip sangat marah sampai menggebrak meja. Wajah John masam. Dan dia berbisik, "Ayah, mungkin mereka pergi bermain. Dan ponsel mereka kehabisan listrik. Jika sudah dicharge pasti aktif lagi ponselnya. Kamu sedang membujuk anak kecil. Masalah ini kalau bukan gara-gara kamu apa jadi begini?" Philip menamparkan John. "Baiklah. Sekarang sudah hampir jam 7. Apa sudah diaktifkan? Coba kamu telepon." John gemetaran dan menekan nomor Kirana. Mengejutkan nomornya sudah aktif. "Halo. Pagi-pagi begini telepon. Apa kamu gila?" Telepon terhubung. Dan terdengar suara Nathan. Semua orang terkejut dan senang. "Nathan. Ini aku paman kamu." "John," lanjut John. "Oh John. Mengapa kamu menelepon? Apa ada yang salah dengan otakmu?" Nathan berkata seperti itu. Membuat emosi John meledak. Namun, dengan suara tenang dia bertanya, "Nathan, mana Kirana? Biarkan dia angkat telepon. Aku ada urusan mendesak." "Dia sedang tidur. Tidak bisa angkat telepon." "Ada urusan apa sampaikan pada aku." Nathan menolak secara langsung. John cengengesan dan berkata, "Nathan, dulu kami mengambil alih perusahaan dan memecat Kirana adalah kesalahpahaman. Kami memutuskan untuk memanggil Kirana kembali dan membiarkan dia memegang Britannica Anders lagi. Kamu segera bawa Kirana ke rumah. Ini permintaan kakekmu." "Oh, artinya Kirana melanjutkan jabatannya. Sudah tidak perlu. Kirana sudah memiliki pekerjaan baru. Jadi rasanya tidak butuh lagi." Tut tut, dot tut. Nathan segera menutup telepon. "Ingin kubunuh orang ini." John sangat marah. "Cepat telepon lagi dan tanyakan di mana mereka." "Dasar tolol." Philip menamparkan John lagi. Oh. John menelepon lagi. "Nathan. Aku tahu apa yang kita lakukan salah. Kali ini hanya kesalahpahaman. Dan aku berjanji tidak akan ulangi lagi. Beritahu aku lokasimu. Dan aku akan menjemput kalian. Oke?" Petik 2. Tidak. Kemarin dipecat sekarang dipekerjakan. Kalian bergurau. Kamu anggap Kirana sebagai apa? Tutur Nathan marah. John segera melanjutkan. "Asal Kirana kembali. Kalian boleh minta apapun. Gaji tidak menjadi masalah." "Oke. Bila mau Kirana kembali, siapa yang memecatnya silahkan datang memohonnya kembali." John berkata, "Aku yang memecatnya. Aku yang akan memohonnya." "Tidak bisa. Kamu tidak punya wewenang itu." Philip yang pecat. Jadi biarkan Philip datang dan memohonnya secara langsung. Kalau tidak, Kirana tidak akan kembali. Sikap Nathan sangat tegas. Philip hampir pingsan mendengar perkataan Nathan. "Apa? Membiarkan aku ke sana untuk memohon pada gadis kecil itu? Nathan, kamu cari mati." Seketika Philip merasa dipermalukan. Bersambung.